Lontara si Dendreng. Kisah orang pertama menemukan si Dendreng. Ada seorang Pajung Alomo Sangala melahirkan 8 orang anak laki-laki. Mereka mengendalikan beribu-ribu orang dan memiliki wilayah kekuasaan atau kerajaan. Yang tertua bernama Lamat Deremeng. Dialah yang melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Bolopatina. Sepeninggal Pajung di Sangala, Lamat Deremeng yang mewarisi dan meneruskan kekuasaan di Toraja. Dia sungguh ksatria. Dikalahkan semua raja memusuhinya di Toraja, termasuk ketujuh saudara laki-lakinya tadi, dibuat bertekuk lutut kepadanya akibat perbuatan kesaliman Lamat Deremeng tersebut. Sebaliknya, sang adik yang 7 orang itu tidaklah sampai tega membunuh kakak kandungnya. Berbeda dengan sang kakak, demikian tega menghabisi nyawa dan sekaligus merampas wilayah kerajaan adik-adiknya. Ketujuh adik tersebut menjadi sama ibu dan merasa tidak berdaya melawan kehendak kakaknya. Sepakatlah semuanya untuk memohon diri pada sang kakak buat meninggalkan tanah Toraja dengan memanggil atau mengikutkan semua pengikut yang ribuan itu. Siang malam mereka berjalan beriringan dengan semua pengikut setianya. Tidak lama kemudian tibalah mereka di puncak sebuah gunung. Tempat ini tidak seberapa jauh dari sebuah daratan. Di sana mereka sama menyaksikan suatu danau. Mereka akhirnya mendekat pada danau tersebut. Namun untuk tiba di dekat danau itu, mereka bertuju si rendeng-rendeng atau tarik-menarik. Turun untuk kemudian mandi bersama. Saat itu ikan-ikan sungai dan juga udang berlompatan. Karena itu mereka pun menangkap ikan. Betapa bahagia hatinya karena demikian banyak ikan sempat ditangkapnya. Dikisahkan bahwa tiada orang yang sempat menginjak danau tepi barat itu. Bersepakatlah ketujuh bersaudara berkata, sebaliknya disinilah kita berkumpul untuk membuka ladang dan menggarap sawah. Kita buka sebuah perkampungan dan memberinya nama kampung Tosirendreng-Rendrengi. Ternyata di pusat kampung, sekarang kota Sidendreng lah, mereka pertama kali membuat perkampungan, perladangan dan persawahan. Begitulah sampai mereka mendapatkan hasil persawahan dan perkebunannya. Dalam hubungan itulah mereka membagi 8 kampung Sidendreng tadi beserta warga masing-masing. Akhirnya, baik usaha perkebunan maupun persawahan mereka menjadi berhasil. Begitulah pula ternak kerbaunya dari Toraja itu telah berkembang biak. Keberhasilannya itu akhirnya tercium oleh sang kakak di Toraja. Agaknya Lamat Deremeng sudah lama sekali merindu ketujuh adik laki-lakinya. Malahan sering betul dia menangisi kepergian ketujuh adiknya tersebut. Dia pernah berucap pada putrinya, "Engkaulah menerima dan menjalankan roda kerajaan di Toraja. Saya akan pergi mencari adik-adikku. Saya berjanji pada diri untuk sama hanyut atau sama tenar dalam kebaikan. Sudah tiada ayah ibu yang melahirkan kami. Saudara-saudara sedagingku telah merantau pula dengan seiring selangkah." Siang malam Lamat Deremeng berjalan mencari adik-adiknya. Tibalah ia di Aperita, tempat ketujuh saudaranya terdampar. Sang kakak tiba-tiba menampakkan diri dari kejauhan. Ketujuh adiknya meraih dan membopong sang kakak untuk didudukkan di suatu tempat berbukitan. Mereka menitikkan air mata haru. Ke-8 bersaudara akhirnya berjumpa dan rujuk dalam kedamaian di Aperita. Secara serentak ketujuh bersaudara berucap, "Tinggallah wahai kakak bersama kami di sini. Nantilah kami bertuju dengan segala senang hati mencarikan keselamatan dan juga wilayah kerajaan." Sang kakak menjawab, "Terserahlah engkau bertuju yang mana dianggap paling baik." Berkata kembali ketujuh sang adik kepada Lamat Deremeng kakaknya, "Pilihlah wilayah mana dikehendaki. Engkau tetap kami tempatkan sebagai kakak yang sepantasnya, benar dalam segala gagasan atas kami bertuju sebagai adik." Begitulah sampai dikenal wilayah Aperita Macoa, karena disitulah mula digapai sang Macoa atau kakak. Kemudian nama Sidendreng diabadikan karena waktu pertama ketujuh adik bersaudara tiba di tempat itu, mereka tarik-menarik atau Sidendreng-rendreng. Mereka pula bertuju menjadi sebab mengapa muncul dan berakar kerajaan di Sidendreng di bawah kendari Lamat Deremeng, sang kakak tertua. Ketujuh bersaudara itulah yang menobatkan kakaknya sebagai raja, sampai dikenal legenda. Aperita pula sebagai wilayah pemerintahan pertama.
Pada zaman sebagai pemerintahan 7 Raja Sidendreng tersebut, diperkenalkan 5 peran, yaitu pembicara. Yang pertama pembicara Pakkajai, kedua pembicara Pasare, ketiga pembicara Pabaluk-Baluk, keempat pembicara Pasare Palon Rumae, dan kelima pembicara Padare Padengeng. Ditambah kemudian 1 sehingga menjadi 6 semua, yaitu pemelihara Ongkoe. Ini semua dilakukan demi keselamatan dan kesejahteraan warga Sidendreng. Selain itu, mereka yang pertama meletakkan adat sehingga menjadi semakin agung rajanya, makin mulia atau sakral adatnya, dan makin setia pada adatnya. Dibangunkan pula istana atau selasak rajanya. Sudah 8 jumlah raja ikutan orang Sidendreng, 8 pula penggarap sawah, sebab memang dibagi 8 juga golongan warganya.